Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Agil, NIM 1888067. Saya dari Prodi Penjas 2018B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal, atau dalam bahasa Latin disebut evaluation, yang artinya adalah penafsiran atau penilaian. Menurut Nur Kanca pada tahun 1983 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Dan menurut Raka Joni pada tahun 1975 menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan suatu barang, hal, atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut dengan value judgment. Dan yang ketiga adalah menurut Jemari Mardapi pada tahun 2012 yang mengkategorikan evaluasi menjadi dua bagian, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk mengkonsep mana yang belum dipahami sebagaimana sebagian besar dari peserta didik atau yang biasa disebut dengan remedi. Sedangkan evaluasi sumatif bertujuan untuk menetapkan tingkat keberhasilan peserta didik atau dengan istilah kelulusan atau tidak lulus. Dapat disimpulkan bahwa jenis evaluasi dalam nilai hasil belajar siswa adalah dengan pemberian materi dan ditentukan lewat UTS, UAS, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Agil, NIM 1888067. Saya dari Prodi Penjas 2018B. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam penilaian. Yang pertama, apa sih penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan? Penilaian acuan norma adalah pendekatan penilaian yang membandingkan hasil seseorang dari dalam jumlah kelompok. Sedangkan penilaian acuan patokan adalah pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran seseorang dengan patokan atau batas lulus. Dan ini adalah tujuan dari penilaian acuan norma. Yang pertama adalah mengklarifikasi mahasiswa. Yang kedua, penilaian acuan norma dirancang untuk membedakan pencapaian nilai mahasiswa antara yang tinggi sampai paling rendah. Yang ketiga adalah membuat ranking pencapaian prestasi mahasiswa. Dan tujuan penilaian acuan patokan adalah yang pertama, menentukan apakah seseorang mahasiswa sudah menguasai tujuan instruksional dari dosen yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah dosen dapat memilih penilaian acuan patokan apabila ingin mengetahui sejauh mana mahasiswa telah menguasai keterampilan. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan seberapa baik mahasiswa telah mempelajari kurikulum dan sejauh mana sekolah telah menyampaikan kurikulum tersebut. Dan untuk penilaian acuan norma tersendiri pada penerapannya adalah yang pertama adalah batas lulus yang dipakai tidak lagi memperhatikan tujuan instruksional, melainkan adalah batas rata-rata. Yang kedua adalah penetapan presentasi kelulusan ditentukan oleh dosen dan disepakati oleh jurusan atau departemen. Dan yang ketiga adalah untuk menentukan presentasi jumlah mahasiswa yang diluluskan dengan menguatkan nilai tertinggi dan terendah dan menggunakan perhitungan min. Dan untuk penerapan penilaian acuan patokan, yang pertama adalah dosen harus menetapkan tujuan instruksional mata kuliah. Dan yang kedua, penetapan patokan batas lulus tergantung pada sifat mata kuliah. Dan yang terakhir adalah batas lulus ditentukan oleh dosen dan disepakati oleh departemen atau jurusan.